Pernahkah kalian melihat foto ini? Atau bahkan ini? Yuk, benar, foto itu memperlihatkan menu-menu makanan dengan harga yang murah meriah. Tapi itu potret zaman dulu ya teman-teman, tentunya harga-harga tersebut jauh berbeda dengan zaman sekarang. Lantas, mengapa harga-harga di setiap tahunnya terus mengalami kenaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Edukasimu bersama saya Heranunggo. Pada video kali ini, kita akan membahas mengapa harga bahan pokok terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini adalah topik yang seringkali membuat kita bertanya-tanya dan ingin lebih memahami faktor-faktor di balik kenaikan harga bahan pokok yang kita alami. Kami akan menjelaskan secara komprehensif mengenai berbagai aspek yang mempengaruhi perbedaan harga bahan pokok, mulai dari faktor ekonomi hingga lingkungan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama mengapa harga bahan pokok terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun di segmen Edukasimu. Terjadinya harga bahan pokok yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yakni inflasi. Menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, inflasi ini bisa bikin harga-harga bahan pokok juga naik terus. Kenapa bisa begitu ya? Nah, gini, bayangin aja kalau tiba-tiba banyak orang yang punya lebih banyak uang. Ya pasti mereka bakal sering belanja kan? Tapi kalau pasokan barang cukup buat semua orang yang mau belanja, artinya permintaannya lebih tinggi daripada penawarannya. Akibatnya harga-harga barang termasuk bahan pokok bisa melonjak naik. Selain itu, kalau biaya buat produksi itu juga naik, misalnya harga bahan baku atau biaya tenaga kerja, produsen bisa saja menaikkan harga jualnya agar mendapatkan untung. Ini juga bisa bikin inflasi menjadi naik. Terus, kalau pemerintahan mencetak lebih banyak uang tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang sebanding, nilai uang itu bisa menurun. Nah, kalau nilai uangnya turun, maka harga barang akan naik. Jadi inflasi ini seperti efek domino yang bisa naikin harga-harga bahan pokok. Pokoknya, inflasi yang tinggi bisa membuat harga-harga bahan pokok naik terus. Dan ini bisa jadi masalah bagi kita karena kita susah dalam mencari bahan pokok dan membayar harga yang lebih mahal. Oleh karena itu, pemerintah harus atur inflasi agar harga-harga tidak melambung terlalu tinggi. Faktor yang kedua yakni permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi, hukum dasar permintaan dan penawaran memiliki peran penting dalam menentukan harga suatu barang atau jasa. Ketika permintaan suatu bahan pokok melampaui pasokan yang tersedia, harga cenderung akan naik. Bayangin aja, lagi tawar-menawar bahan pokok di pasar, seperti beras, gula, minyak. Nah, permintaan sama penawaran ini seperti dua pasukan yang lagi lomba adu kuat. Permintaan itu seperti orang-orang yang ingin beli bahan pokok. Semakin banyak orang yang ingin beli, semakin tinggi permintaannya. Misalnya pada musim lebaran, banyak orang mau masak-masak, otomatis permintaan bahan pokok naik. Nah, ketika permintaan lebih besar dari penawaran, ini yang disebut kondisi demand lebih besar dari supply. Makanya, harga bahan pokok bisa naik. Kebanyakan orang yang mau beli, tapi stok barang terbatas. Jadinya, penjual bisa naikin harga, soalnya banyak yang bersedia bayar mahal dan dapetin bahan pokok itu. Tapi tunggu, ada sisi lainnya juga. Kalau penawaran lebih besar daripada permintaan, kondisi supply lebih besar daripada demand, harga bahan pokok bisa turun. Pasukan penjual atau produsen bersaing. Mereka harus jualan barang biar nggak rugi. Jadi mungkin aja mereka menurunkan harga supaya makin banyak yang membeli. Intinya, permintaan dan penawaran seperti tenaga berlawanan yang bikin harga naik dan turun. Kalau permintaannya besar, tapi penawarannya sedikit, harganya naik. Kalau penawarannya banyak, tapi permintaannya lagi sepi, harga turun. Jadi, harga bahan pokok itu nggak tetap, tergantung dari siapa yang lebih kuat antara permintaan atau penawaran. Faktor yang ketiga yakni biaya produksi. Faktor biaya produksi juga memiliki dampak signifikan terhadap harga bahan pokok. Ketika biaya produksi meningkat, produsen cenderung menaikkan harga produk mereka untuk menjaga keuntungan.
Bayangin aja makanan atau barang yang kalian suka seperti burger atau pakaian keren. Nah, untuk bikin barang-barang itu, ada biaya yang harus dikeluarin, mulai dari bahan baku sampai tenaga kerja yang bikin barangnya. Ketika biaya produksi naik, contohnya harga bahan baku tiba-tiba melambung atau upah tenaga kerja juga naik, si penjual atau produsen juga harus ngeluarin lebih banyak uang untuk bikin barangnya. Nah, mereka kan nggak pengen rugi, jadi mereka mungkin bakal nambahin keuntungan mereka ke harga jualnya. Misalnya, dulu harga bahan baku tepung buat bikin roti itu murah, tapi sekarang harganya naik. Otomatis harga rotinya bisa saja naik juga. Penjualnya kan pengen dapat untung, jadi mereka bakal pertimbangkan biaya produksi yang naik ini supaya nggak ngerugiin mereka. Tapi nggak semuanya hitam putih. Penjual yang cerdas bisa saja cari cara untuk mengatasi agar harganya tidak naik. Misalnya, mereka cari bahan baku alternatif yang lebih murah tapi tetap bagus, atau mereka coba efisiensi biaya produksi. Nah, intinya biaya produksi ini punya peran penting di harga bahan pokok. Kalau biayanya naik, ada kemungkinan harganya juga naik, tapi tentu saja tergantung dari strategi penjualannya. Jadi makin luas ilmu dan kreativitas si penjual, maka bisa dia atur harga tanpa terlalu ngerugiin kita yang konsumennya. Faktor yang keempat yakni fluktuasi mata uang. Fluktuasi dalam nilai tukar mata uang juga dapat berkontribusi pada kenaikan harga bahan pokok, terutama untuk barang-barang yang diimpor dari negara lain. Fluktuasi mata uang seperti roller coaster di taman hiburan, naik dan turun. Jadi bayangin aja, mata uang dolar atau euro seperti roller coaster, kadang naik, tinggi, kadang aja tiba-tiba turun jatuh. Nah, pas mata uang berubah-ubah seperti itu, efeknya sampai ke harga bahan pokok juga. Contohnya bayangin aja kamu suka banget sama iPhone, tapi kan harganya biasanya dalam dolar atau euro. Nah, kalau mata uang rupiah kita tiba-tiba lemah terhadap dolar atau euro, berarti kita butuh lebih banyak rupiah buat beli barang yang sama. Jadi intinya, fluktuasi mata uang yang bikin nilai mata uang kita turun bisa bikin harga bahan pokok naik. Kita jadi perlu lebih banyak uang buat beli barang-barang yang kita butuhin. Faktor yang kelima yakni kenaikan bahan bakar. Ketika harga bensin atau minyak ataupun bahan bakar bisa bikin harga bahan makanan juga ikutan naik. Misalnya harga transportasi naik jadi lebih mahal, maka biaya angkut bahan pokok juga jadi lebih gede. Akibatnya toko atau pasar bisa aja naikin harga jual bahan pokok. Selain itu, biaya produksi juga ikutan naik karena bensin atau minyak dipakai produksi dan distribusi barang. Nah, kalau biaya produksi naik, produsen juga bisa aja naikin harga produknya. Jadi kalau harga bahan bakar naik, bisa berantai sampai harga bahan pokok juga ikutan naik. Faktor yang keenam yakni ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik dalam suatu negara atau wilayah bisa memengaruhi ekonomi secara keseluruhan, termasuk harga bahan pokok. Situasi politik yang kacau dalam suatu negara atau wilayah bisa punya dampak yang serius ke ekonomi, termasuk harga-harga bahan pokok yang kita butuhin sehari-hari. Ketika terjadi ketidakstabilan politik, dapat berakibat ekonomi menjadi tergoncang. Nah, dampaknya bisa sampai ke harga-harga bahan makanan. Kalau situasinya kacau, bisa jadi pasokan dan distribusi barang jadi terganggu. Contohnya, kalau ada blokade jalan atau kerusuhan, bahan makanan dari petani atau produsen gak bisa lancar dikirim ke toko-toko. Akibatnya bisa ada kelangkaan dan harga jual ikutan naik. Selain itu, investor atau pengusaha juga mungkin jadi ragu buat produksi atau bisnis di situasi politik yang gak stabil. Ini bisa mengurangi produksi bahan makanan dan menyebabkan penurunan pasokan. Dampak terakhirnya adalah harga bahan pokok bisa naik karena ketersediaan yang berkurang. Jadi intinya, ketidakstabilan politik bisa bikin ekonomi goyah dan akhirnya berdampak pada harga-harga bahan pokok yang bisa naik karena gangguan pasokan dan ketidakpastian di pasar. Faktor yang ketujuh yakni perubahan gaya hidup dan pola konsumsi. Perubahan dalam pola konsumsi dan gaya hidup juga bisa mempengaruhi permintaan terhadap bahan pokok tertentu yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harganya. Misalnya, selama bulan puasa, orang-orang gaya hidup dan pola konsumsi yang berbeda.
kita jadi lebih fokus sama makanan buat berbuka dan sahur. Contohnya permintaan buat daging, sayuran, buah-buahan, dan camilan bisa naik karena kita butuhin pas buka puasa dan sahur. Pola konsumsi yang bergeser ini juga memberikan efek ke toko-toko dan pasar. Banyak orang belanja lebih banyak dan beli bahan makanan khusus buat waktu puasa. Ini bisa bikin harga-harga barang-barang ikutan naik. Ada juga makanan khas Ramadan yang lagi jadi hits, seperti camilan atau hidangan khusus. Ini bisa bikin permintaannya tiba-tiba melonjak, yang akhirnya bisa bikin harga-harganya naik. Jadi intinya, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup ini bisa langsung mempengaruhi permintaan buat bahan makanan tertentu, yang pada akhirnya bisa menyentuh harga-harganya. Faktor yang ke-8 yakni pandemi dan krisis kesehatan. Seperti yang kita lihat selama pandemi COVID-19, krisis kesehatan global dapat mengganggu rantai pasokan dan produksi yang dapat menyebabkan kenaikan harga bahan pokok. Contohnya, selama pandemi COVID-19 ada banyak gangguan di rantai pasokan dan produksi. Lockdown, pembatasan pergerakan, dan kelangkaan tenaga kerja bisa bikin produksi bahan makanan terhenti atau terhambat. Ini bisa mengakibatkan kelangkaan bahan pokok tertentu di pasaran yang pada akhirnya bisa menaikkan harga. Terus, kita juga lihat pasokan bahan makanan yang biasanya dari luar negeri bisa berhenti karena pandemi. Misalnya, kalau buah atau sayuran diimpor dari negara lain dan itu berhenti, bisa bikin pasokannya berkurang dan harganya naik. Kita juga dengar cerita soal peningkatan permintaan buat bahan makanan tertentu selama pandemi. Misalnya, permintaan untuk produksi yang bisa disimpan lama, seperti mie instan, karena banyak yang stok di rumah. Ini juga bisa bikin harga-harga naik karena permintaannya melonjak. Jadi, pandemi dan krisis kesehatan bisa punya dampak langsung ke rantai pasokan dan produksi bahan makanan, yang akhirnya bisa menyebabkan kenaikan harga bahan pokok. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Edukasimu. Kami berharap bahwa edukasi mengenai mengapa harga bahan pokok naik dari tahun ke tahun ini telah memberikan kalian wawasan lebih dalam tentang dinamika ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Dari inflasi hingga permintaan dan penawaran, serta faktor-faktor lain yang telah kami bahas, semua ini memainkan peran penting dalam membentuk harga bahan pokok yang kita hadapi. Ingatlah bahwa ekonomi adalah bidang yang selalu berubah dan kompleks. Oleh karena itu, kami mengajak kalian semua untuk tetap penasaran dan terus belajar. Tidak hanya tentang ekonomi, tetapi juga topik-topik lain yang dapat membuka wawasan baru. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video edukatif kami berikutnya. Kami sangat menghargai komentar, pertanyaan, dan masukan dari kalian. Jadi, jangan ragu untuk berbagi pikiran kalian di kolom komentar di bawah. Ingatlah, dengan terus memperluas pengetahuan kita dapat menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan yang kita hadapi. Sekian dulu video dari kami, saya Ranunggo. Tetap penasaran dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.